Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan belajar tentang preposition time. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum nih apa sih preposition time itu? Lalu apa aja sih jenis preposition time dan bagaimana cara penggunaan yang tepat? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Jadi, ikutin terus ya sampai akhir. Yuk, langsung aja kita ke pembahasan pertama. Preposition atau preposisi adalah kata penghubung yang biasanya digunakan untuk menerangkan arah, waktu, tempat, dan posisi, serta masih banyak lagi. Preposisi yang paling sering digunakan dalam berbagai kalimat adalah on, in, dan at. Ketiga preposisi ini bisa digunakan untuk menjelaskan arah, waktu, tempat, dan posisi. Lalu, bagaimana sih penggunaan on, in, dan at yang benar? Yuk kita lanjut aja. Tapi nanti akan dibawakan oleh temanku yang tentunya lebih seru. Penggunaan on secara bahasa, arti dari kata on adalah di atau pada. Jika digunakan sebagai preposition of time, on berfungsi untuk menyatakan hari dan tanggal. Contohnya, my mom's birthday is on May 27, yang artinya ulang tahun ibuku jatuh pada tanggal 27 Mei. Contoh lainnya yaitu my dance's class are scheduled on Sunday, yang artinya kelas dan saku dijadwalkan pada hari Minggu. Dikutip dari buku Practice Your English Competence, penggunaan on sebagai preposition of place berguna untuk menunjukkan tempat atau alamat yang tidak terlalu umum, tetapi juga tidak terlalu rinci. Misalnya untuk menunjukkan nama jalan tanpa nomor rumah. Contohnya, she lives on Malioboro Street. Dia tinggal di jalan Malioboro. Nah, penggunaan on juga digunakan sebagai preposition of place, yaitu untuk menunjukkan posisi atau letak suatu objek yang berada di atas suatu tempat, baik tempat yang besar maupun kecil. Preposisi on menunjukkan posisi benda yang menempel atau saling bersentuhan. Contohnya adalah there is an apple on the plate, yang artinya ada sebuah apel di atas piring. Selanjutnya ada penggunaan in. In sebagai preposition of time. In digunakan untuk menyatakan bulan, tahun, abad, musim, dan waktu-waktu panjang lainnya. Misalnya seperti we are getting married in October. Artinya kami akan menikah pada bulan Oktober. Contoh selanjutnya, it is too hot in summer. Artinya terlalu panas di musim panas. Sementara dalam menerangkan tempat, in berfungsi untuk menunjukkan tempat yang umum, luas, dan tidak spesifik, seperti benua, negara, dan provinsi. Selain itu, in juga bisa merujuk pada tempat di dalam ruang tertutup. Contohnya seperti I have an apple in my bag, yang artinya aku punya apel di tasku. Contoh yang terakhir, let's go for a walk in the park. Artinya, ayo jalan-jalan di taman. Yang selanjutnya yaitu penggunaan at. At sebagai preposition of time berfungsi menerangkan waktu secara spesifik. Misalnya, I will see you at 9 AM, yang artinya aku akan menemuimu jam 9 pagi. Contoh yang lain, I will be there at midnight, yang artinya aku akan berada di sana pada tengah malam.
Sama seperti fungsinya sebagai preposition of time, at sebagai preposition of place digunakan untuk menjelaskan lokasi atau tempat secara lebih spesifik atau detail. Misalnya, nama jalan lengkap dengan nomor rumah, serta nama apartemen, lantai, dan nomor kamarnya. Contohnya, Nadia live at 10 or 55 Malioboro Street, Yogyakarta. Nadia tinggal di Jalan Malioboro, nomor 10, 55, Yogyakarta. Nah, gimana nih penjelasan dari aku dan juga teman-temanku sebelumnya? Semoga bisa menjadi pembelajaran ya buat kalian. Dan kalian bisa menggunakan in, on, dan at dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.